Bantu saya Pak Haji yang lagi kesusahan. Assalamualaikum Pak Haji Dwi. Saya minta pertolongan Pak Haji. Saya punya utang 500 juta. Saya pengen supaya lunas utang saya. Pak Haji, gimana caranya Pak Haji? Minta solusinya Pak Haji. Jam setengah 11. 10 lewat lah. Waalaikumsalam. Halo. Akhirnya bertemu kesini. Tinggal di mana? Tinggal di Karawang. Kerawang. Iya, Sehari-harinya apa? saya punya bisnis konveksi. Konveksi. Konveksi Konveksi. Jahit apa? garmen kita Pak Haji. Yang jahit apa? Jahit baju, produksian baju, baju koko, kaos, mukena, brand-brand masuk ke kita. Nah itu masarin sendiri. Masarin sendiri atau maklun orang di tempat kita? Maklun orang di tempat kita sama masarin sendiri. Masarin sendiri. Iya. Jual kemana? Ada yang ke Aceh, ke Bandung, banyak Pak Haji ke luar Siapa kota. yang masarin? Saya. Jadi berangkat ke Aceh? Enggak. Door to door? Enggak, mereka udah PO ke saya, tinggal saya bikin aja. Cuman saya sistemnya FOB. Jadi FOB itu singkatan dari apa atau FOB apa itu artinya? jadinya bahan dan lain-lain itu di saya semua. Jadi mereka tinggal masarin aja. Tinggal pesen. Jadi buat orang brand-brand besar Pak Haji seperti orang Bandung gitu kan. Mereka jualan live gitu di TikTok. Nah, mereka tinggal pesen ke kita misalnya 10.000 pieces, 5.000 pieces gitu. Kita bikinin. Nanti dia kasih kode ukurannya S, M, L, Iya, 3L betul. gitu. Iya, betul. Oke. Saya seneng banget Pak Haji datang ke sini karena saya udah 2 tahun ini mengamalkan ilmu RDAY. Tapi Nah, baru Ibu kesini sama siapa? baru kesini Pak Haji. Ibu kesini sama siapa? Ini sama suami saya. Udah nikah berapa tahun? Udah 10 tahun Pak Haji. 10 tahun. Ya, Dapat anak gak? dapat punya anak. Berapa? Dari saya 1, bawaan suami 2. Jadi 3. ibu sama suami yang pertama anaknya berapa? Saya 1 aja ini Pak Haji. Oh, nah ini bapak sama istri yang pertama dapat anak berapa? 2. 2. Sama suami yang kedua nih? Sama istri yang kedua? 1. Oh, 1. Oh, 1. Iya, iya, iya. Nah, ini kenal di mana? Kok bisa kawin? Dulu kita pegawai pabrik Pak Haji, pegawai pabrik salah satu pabrik terbesar tekstil di Indonesia, namanya PT KHT. Kita kenal di situ. Di mana tuh PT KHT? Di Ranca Ekek Pak Haji, Ranca Ekek, Bandung. Iya. Ibu bagian apa di sana? Saya bagian quality control. Dia atasan saya. Ketemulah dia lagi sendiri dulu Pak Haji, lagi kalau kabut lah ya, sama istri yang pertamanya udah Kabut apa gabut? But. Iya, ketemu di KHT Pak Haji. Lalu nikah. Apa yang tertarik dari suami yang gabut? Dulu suami saya bisa melihat Pak Haji. Iya. Sekarang nggak bisa melihat matanya Pak Haji, suami saya. Sakit apa? Pertamanya gula dadakan. Gula darah dadakan 500, terus
terus matanya nggak bisa lihat, terus dulu nggak bisa jalan, stroke juga, dan sekarang alhamdulillah bisa jalan, cuma dari matanya aja Pak Haji. Udah kemana-mana Pak Haji, kita udah ikhtiar, dokter dan lain-lainnya udah dicoba. Kata dokter apa? Kata dokter saraf mata yang bermasalah, tapi nggak tahu saraf mata yang mana katanya gitu. Jadi tinggal di ini aja sih, di matanya aja. Tapi alhamdulillah sih beliau nggak kayak orang nggak bisa ngelihat gitu ya, nggak kayak orang buta Pak Haji, tapi beliau masih bisa kerja, maksudnya masih bisa bantuin saya, meskipun intinya saya yang pekerja gitu kan, tapi beliau masih bisa, otaknya tuh di beliau Pak Haji. Dia lebih pintar, kayak lebih menghafal, bisa ingat dan lain-lain, lebih peka. Pak Haji. Udah berapa tahun nggak bisa ngelihat? 13 tahun. Jadi saya sebelum menikah sama beliau, memang mata beliau udah nggak bisa melihat, cuman masih kerja bisa melihat. Cuman pas dia sakit, saya temenin dia gitu. Saya Waktu malam pertama bisa lihat nggak? bisa aja Pak Haji. Dia salah Pak Haji itu Pak. Masih takut salah lubang. Salah masuk. Bapak yang praktek saya yang rugi. Bapak yang praktek saya yang tekor. Dan ini kalau nonton YouTube saya atau denger YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Senyum-senyum. Benar. Pak Haji, pertama banget ya, saya itu buka lagi, memang kita lagi ada problem dari keuangan. Karena kita itu ada masalah ya, mungkin bukan kita sih yang ada masalah, cuman kakak ipar kita yang ada masalah, sehingga kita harus menanggung akibatnya Pak Haji. Nah di situ kita buka YouTube, tiba-tiba muncul RDAY. Jadi pas buka YouTube tiba-tiba muncul RDAY, kita dengerin tuh Pak Haji. Yang dengerin siapa duluan? Saya. Tapi memang setiap hari dia suka denger YouTube. Saya suka pencetin gitu, anaknya kalau itu pencetin. Nah dengerin di situ kita kita 2022 Pak Haji. Kita kayak memperagain lah gitu yang Pak Haji bilang ya di YouTube itu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya selalu sedekah subuh ke RDAY, meskipun gak banyak ya, tapi setiap hari saya konsistenin sedekah subuh ke RDAY, meskipun gak banyak ya, cuman hari-hari tertentu, mungkin hari Jumat saya kadang suka agak lebihin kalau ada rezeki. Dan alhamdulillah Pak Haji sampai detik ini saya dikasih kemudahan, rezeki juga gitu. Meskipun ada aja masalahnya, gitu. Ada aja masalah, tapi ya kita selalu hadapin dan kita selalu. Nah sekarang nih maksain ke RDAY hajatnya apa? Suami pengen lihat atau ekonomi pengen terang? Semuanya sih Pak Haji ya. Yang pertama apa? Ya suami saya biar cepat bisa lihat lagi. Gampang. Gimana tuh Pak Haji? Bisa gak kalau ibu telanjang bulat, ibu posisinya di bawah, bapak telanjang bulat, posisinya bapak di atas, tapi dibalik, alat kelamin bapak di muka ibu, alat kelamin ibu di muka bapak. Jadi ibu tidur ya, nah bapak ngangkangin begini, nah ini begini, nah ini kakinya ibu ngangkat gini, jadi palanya bapak masuk ke dalam selakangan ibu. Iya. Jadi kalau ibaratnya gaya 69. Waduh. Nah nanti pada saat alat kelaminnya ibu udah megar, bapak rangsang pakai jari, tik. Nanti kan keluar cairan tuh, terangsang tuh, ser. Nanti diolesin di mata bapak, kanan buat mata kanan, kiri buat mata kiri. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakar untuk nyolekin itu. Sampai dia keluar, cer. Ini pakar-pakar semua nih Pak. Saya, iya, nih kadang aja dia diem. Dia diem, padahal dia pakarnya. Setiap hari Pak Haji. Tiap hari selama 99 hari. Kadang baru 2 hari manjur, kadang baru 3 hari manjur. Jadi ibu tidur, telanjang bulat. Bapak niban dari atas.
Nah, alat kelaminnya bapak masuk ke mulut ibu. Nah, alat kaki ibu megar gini, palanya bapak masuk ke selangkangan ibu. Nah, bapak tangannya mainin tuh alat kelamin ibu, dirangsang. Nanti sampai ibu kayak keluar air mancur, cur, cur. Walaupun bapak nggak lihat, ini tangan berasa nih kalau keluar. Nanti kan ibu bilang enak, 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 enak. Papa lagi, cur, papa lagi, cur. Nah, tangan kanan oles kanan, tangan kiri oles kiri. 9 kali, 9 kali. Udah sembuh. Colek di mata. Sama saya sendiri. Iya dong, pakai tangan bapak. Kan kalau pakai tangan ibu nggak nyampe, kan ibu lagi di tiban sama bapak. Apa lu mau praktek dulu? Tutorialnya Haji Marco yang ngajarin. Nanti aja Oh, lagi. pengen banget saya sama Haji Marco. Haji Marco. Sama ini pagi saya kan ada usaha tuh lagi ada masalah lah. Ya. Masalahnya apa? Jadi garmen saya itu, konveksi saya itu rame sih rame Pak Haji, cuman kayaknya kosong gitu perasaan saya ya gitu. Karena saya kan memainkan bukan uang bank Pak Haji, tapi memainkan investor. Jadi investor ini sekarang Bos, saya- nih gua kasih tahu bos. Kenapa lo usahanya kurang dan kurang? Karena di otak lo modal. Pak Haji. Modal. Nggak boleh bos. Di otak lo tuh harus, ya, orang usaha tuh bukan uang tapi otak. Makanya lo lihat orang Cina. Ini orang Cina Pak Haji. Iya, orang Cina, tapi kan dia udah Cina kadaluarsa. Lo Cina kadaluarsa. Lo lihat orang Cina dulu. Dia tidak butuh modal. Bahkan dia nggak pinjem duit. Bahkan dia nggak cari-cari modal. Tapi yang dia pakai apa? Otak. Yang dipakai otak, kreatif otak. Kalau lu apa-apa modal, sampai kapanpun nggak akan maju. Jadi kreatif. Apa tuh kreatif? Bikin orang senang, bikin orang bahagia, bikin orang produktif. Nanti lo otomatis Tuhan kasih jalannya masih bos. Gitu. Kalau lo kan nggak otaknya. Modal. Gimana caranya nih nambahin modal? Gimana nih caranya nambahin modal? Gimana nih caranya nih upgrade mesin? Gimana nih caranya nih? Nggak boleh bos. Itu nggak berlaku kalau di RDA. Di RDA itu otaknya apa? Kreatif. Coba bos, kalau lu datang ke tempat lain, mau privat aja lo wajib sedekah 10 juta. Nggak bakal mau lu, sampai modal nggak bakal mau. Tapi kok di RDA mau, karena gue kemas. Gimana caranya lo pasti mau. Gimana caranya pasti mau. Gue kemas. Nah jadi nggak butuh modal. Kalau butuh modal mana ada. Cuman ngomong begini aja 10 juta. Nggak ada. Orang cuman ngomong begini 10 juta. Di mana ada? Nggak ada. Orang dokter aja konsultasi aja paling mahal berapa sih? 500.000 atau 1 juta atau istilahnya lawyer pengacara aja hitungannya per jam aja berapa, nggak sampai 10 juta. Kok bisa? Dikemas. Nah mbaknya juga begitu. Jadi jangan modal. Saya nggak setuju. Iya sih ya. Sama Pak Haji. Nih para investor juga sama aja. Sekarang tuh dia udah dapat keuntungan dari kita gitu. Tapi sekarang tuh mulai kayak rewel. Jadi diambil-ambilin sedikit-sedikit. Iya. Yang tadinya kita itu berputar Pak Haji. Karena kan kita orderan bukan sedikit ya, tapi banyak gitu kan. Karena saya itu nggak pernah ibaratnya nggak mau pakai uang bank. Karena saya pikir udah ready ya kita bayar ke investor gitu kan. Soalnya di otak lo bos, kalau gue lihat bos isinya cuman nambah modal. Gimana caranya nambah modal? Karena hutang Gimana? kita banyak Pak Haji. Apa? Karena hutang kita banyak Pak Haji. Ya jangan takut, sekarang lo utang atas izin Allah bukan atas izin Tuhan. Udah atas izin Tuhan, tenang aja nanti Tuhan yang nyelesain. Cara ngadepin para investornya gimana Pak Soalnya kan Haji? udah banyak uang yang berantakan dari awalnya Pak. Nah itu dia dengan lo gaya 69. Sambil gaya 69 sambil ngobatin mata lo, sambil lo ngomong. Pasti utangnya gue bisa lunasin semuanya minggu ini. Pasti gue bisa lunasin. Sambil lo ngemot. Karena pada saat lo melakukan itu,
itu keromantisan luar biasa. Tadi malam, 2 malam yang lalu, ada tamu gue bilang kemari, waktu itu di bulan Mei. Pak Haji, saya pasti punya kantor di pinggir jalan, pasti. Dan dia kunci itu tidak nanya gini, duitnya dari mana? Keblok. Nggak taunya yang beliin mertuanya yang laki. Dan sekarang itu rumah jadi milik dia. Tadi malam, 2 malam yang lalu, dia kesini cuman ucap syukur. Alhamdulillah. Saya juga ada itu Pak Haji, saya pernah ikutin kayak Pak Haji, dia bilang, Pak Haji kan suka bilang, usap-usap tuh tembok. Saya konveksi jujur punya saudara. Tapi sekarang tuh uangnya tuh diambil-ambilin Pak Haji. Nah lo bilang dong, pasti nggak diambil-ambilin. Nah, dia dengan alasan dia mau plastik kan, makanya saya bingung banyak. Lo lawan bos, karena lo nggak gablek modal, lo cuman modalnya mulut, lo pakai mulut. Jadi kata Allah gini, lo punya apa? Duit, berbuat pakai duit. Lo punya duit gak? Nggak punya. Jangan banyak ngomong. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Gue bisa banyak ngomong karena gue banyak duit. Kameramen nggak banyak ngomong karena dia nggak punya duit. Nama saya juga Pak Haji kan itu tempat konveksi itu punya tante saya lah ya. Saya dibangunin sama dia. Nah bisa gak lu jangan komen? Nah saya pengen tuh, saya tuh pengen punyain itu gitu kan. Boleh. Musap-musap temboknya. Minggu ini jadi milik. Iya boleh. Gitu, Tapi kan lu nggak hanya itu. Tapi lu kadang kalau berdua suka ngomong, gimana nih pemilik modal narikin uang mulu. Nih lo ngomongnya begitu nggak boleh. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Yang boleh banyak ngomong hanya yang punya duit. Kayak gue ini banyak duit. Gue doang yang boleh banyak ngomong. Dia nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Dia nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Hanya ngomong sekedarnya aja. Yang banyak gue. Kenapa? Karena gue yang punya duit. Nah lu juga kan nggak punya duit. Nah lu nggak boleh banyak ngomong. Lu kan banyak ngomong berdua sama bini lu. Gimana nih? Enggak. Lo baca di kertas. Sifat 18. Ada gak tuh? Saya iya, Pak Haji. Kita lagi lakonin ini Pak Haji. Nggak boleh. Aku mandi tengah malam Pak Haji jam 12. Oke. Itu wajib. Tapi yang pantang kalau orang nggak punya duit, nggak boleh komen dan nggak boleh curhat. Bahkan kita kalau di meja makan nggak boleh ngomong kan kita nggak punya duit. Nggak ada kita hak untuk ngomong, diem aja dengerin orang yang banyak yang punya duit. Siapa tuh yang punya duit? Orang tua kandung kita. Kalau memang adik kita yang sukses, biarin adik kita yang ngomong karena dia punya duit. Kita nggak punya duit. Investor aja yang ngomong. Iya, jadi investor. Menghadapinya gimana Pak Haji? Biar mereka tuh luluh. Ya lu jangan komen, lu kan berdua komen. Lu kan kalau berdua nih ngomong dalam hati nih. Kalau berdua lu suka ngomong di meja makan atau di rumah sambil duduk lo ngomong. Gimana nih pemilik duit ngambil lama-lama ntar habis nih modal kita. Yang ada utang. Itu yang nggak boleh bos. Uangnya itu kan karena dari pertama awalnya itu saya memang nggak ada itu yang saya bingung. Bos, dulu bos. Gue pada saat ngerintis RDA tanya Haji Marco. Gue hanya terima tamu di ruangan gue sana udah selesai gue pulang. Gak bisa banyak ngomong. Sekarang gue banyak ngomong karena ada duit. Karena ada duit. Kalau gak ada duit gak ngomong. Gimana tuh caranya Pak Haji? Ya lo diem berdua jangan ngebahas saudara lo itu yang mau narik modal. Kalaupun dia mau narik modal. Kalaupun dia mau ngusir lo diem. Lo kan enggak. Gimana nih? Kalau kita suruh pindah, kita pindah ke nggak boleh bos. Jadi hak bicara lo sementara dikebiri dulu. Itu yang bikin lo kaya raya. Itu yang bikin lo kaya raya. Lo lihat deh orang Cina zaman dulu nggak banyak ngomong. Tahu-tahu zep, tahu-tahu zep, tahu-tahu zep. Kantornya boleh di gang-gang tapi dia punya tabungan deposito di bank banyak banget. Kalau di Indonesia orang Indonesia kan enggak banyak ngomong. Duit nggak ada ngomong mulu, duit banyak ngomong. Tang nyari bunyinya, ya betul. Janganlah bos. Udah tahu lo lagi tempat numpang
modal dipinjemin. Ngomong aja nggak boleh, prihatin bos. Prihatin. Kita ngadepin investor, ngadepin aja gitu ya. Iya adepin, prihatin. Sambil lo nanti nyolek-nyolek alat kelamin bini lo, sambil kepala lo ditenggelamin di alat kelaminnya dia. Lo jangan napas ya, kalau napas lo langsung mati tahu. Sambil lo ngomong usap. Hah? Hah? Yang nggak bau Pak Haji. Ya maksudnya gue jangan napas. Kayak nyinyir, anyir dikit lah anyir gitu. Nih lo colek nih alat kelaminnya dia nih pakai tangan kiri, taruh di mulut lo. Pasti ini tempat jadi milik. Pasti gue punya modal sendiri. Pasti gue punya modal sendiri. 9 kali minimal. Kalau mau lebih cepat 99 kali. Jadi lo kegiatannya cuma nyolek. Sehari minimal sekali. Kalau pengen cepat sehari 9 kali. Diusap ke Ya kan di mata buat ngobatin. Nah lo colek alat kelamin ke mulut lo supaya lo nggak banyak bacot, supaya lo nggak banyak cincong, supaya lo nggak banyak komen. Begitu. Nanti ada aja duitnya. Jadi mulai ntar gue pulang dari sini gue nggak boleh dong ngebahas, bos saudara lo tuh kurang apa, udah ngasih modal, oke lah dia ngambil untung, nggak apa-apa. Tapi kan kita minjem tanpa jaminan, tanpa kalau misalnya tanpa pengembalian, ini tanpa jaminan. Istilahnya KTA, kredit tanpa agunan. Walaupun dia ngambilnya banyak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa belajar usaha. Tapi kok lo malah dibarengin sama komen. Enak di dia ya, kita dijadiin apa namanya? Dijadiin. boleh dong gitu ya, Pak Haji. Lu ngomong begitu nih, gua kepel betul lah. Iya dia. Iya nih lu tuh. Ya kesel tuh Pak Haji, karena Mumpung lo gak lihat tahu dia gua kepelin tahu. Oh berarti saya kan nggak pernah dengar kalau dia pernah komen ke saya ya. Mungkin dia gerbet sendiri kayaknya. Iya dia geremet. Gue kerja. Dia menggeremat dia sendiri. Iya. Gue capek-capek kerja. Dia yang ambil untungnya. Iya sedih, tapi kan lo dikasih kesempatan sama Allah, wasilahnya lewat dia kasih modal, dia kasih tempat. Harusnya lo banyak bersyukur. Lo nggak banyak bersyukur bos. Lo yang ada banyak ngeluh. Boleh gak? Nggak boleh. Karena uangnya segitu-gitunya gitu Pak Haji. Kan nanti ada pertolongan dari Allah. Makanya kurangin tuh komen. Kurangin gerundel apa kalau bahasanya kalau gerundel? Gerutu. Nah gue setuju. Kurangin gerutu. Lo tuh gerutunya ada. Duitnya dia mau kita pakai tapi kita gerutu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ikhlasin ya Pak Haji ya. Nggak ada kata ikhlas, kan kita bukan kiai. Legowo, lapang dada. Kadang lapang dada tuh susah Pak Haji gitu. Harus belajar. Orang yang hobinya gerutu, ekonominya standar. Kok gitu Pak Haji? Ini contohnya kameramen. Ini gerutu mulu dia. Udah kurang apa, nggak boleh. Terima aja. Nggak boleh gerutu. Kita nih suka gerutu. Nggak boleh bos. Tempat udah dikasih, modal udah dimodalin, tapi kita gadang gerutu. Kita yang ngadepin, dia terima bersih. Atau apalah bahasanya gerutunya lo. Nah tuh udah mulai dicongkel bos. Itu yang bikin lo kaya raya. Itu yang bikin lo kaya raya. Kalau misalnya dia nagih, dia ngambil uangnya ya udah. Nggak udah nggak apa-apa legowo. Nggak ada uangnya karena kita lagi berputar, uangnya gimana? Ya lo nanti ngomong dong dalam pakai colekan alat kelamin sambil lo ngedot alat kelaminnya dia lomot, lo ngomong dia pasti tahun ini nggak bakal narik, dia pasti tahun ini nggak bakal narik. Ntar tahun ini nggak narik, dia nggak minta. Akhirnya ada aja dia duit dari mana sehingga duit yang di kita nggak diotak-atik sama dia. Kayaknya mah dia ya balik lagi karena kan kita udah lumayan ngasih ke dia itu hampir 7M balikinnya Pak. Ya lo ngedot sambil ngedot, dia nambahin modal, dia nambahin modal. Iya sambil ngedot. Kalau kita ya garmen itu Pak Haji, ramenya itu kan pas lebaran ya. Kita sekarang harus running
Pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya dia mesti nambah modal. Itu aja sambil lo ngedot, bisa gak? Bisa. Lu udah kebayang belum bentuknya, permainannya? Udah kebayang Pak Haji? Udah. Sering. Berarti bini lo lihai tuh, walaupun sama laki yang kedua. Kali yang kedua, apa ini kesatu? Iya, maksudnya walaupun ini istri yang kedua, maksudnya ini istri yang kedua tapi lebih lihai daripada istri yang pertama. Daripada kita nih istri blow on semua. Tapi bener loh kalau nonton YouTube gue senyum-senyum. Iya Pak Haji, Ah? kita ketawa-ketawa. Kadang kan kita juga bingung ya, kok masuk ke rekening gitu kan? Nggak masuk akal tapi masuk ke rekening. Tapi memang benar dari 2022 ya kita nonton Pak Haji, memang selalu ada aja pertolongan gitu dari Tuhan gitu kan. Yang kita juga menyadari itu semua Pak Haji. Makanya kita kan setiap hari bersyukur gitu kayak sedekah subuh dan melakukan. Pokoknya intinya gini bos, lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Iya. Minimal 100.000 minimal, nggak boleh kurang. Paksain. Iya Pak Haji. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Iya. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. 1 juta wajib ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Ketiga nih lebih dahsyat, paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Itu. Iya kalau yang muslim, kalau yang muslim. Kalau yang nggak muslim nggak berlaku. Yang muslim sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Soalnya apa? Kalau lu sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, sedekah subuhnya bolong, dan sedekah Jumat barokahnya lu bolong, lu punya motor cicilan, lu punya mobil cicilan, lu punya tempat usaha cicilan atau pinjaman, motor pinjaman, mobil pinjaman, modal pinjaman. Lalu paksain, minimal sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh. Terakhir, biar hajat lo cepat terkabul. Lo berdua hilangin gerutu, dah itu aja. Lo tuh suka gerutu, karena kalau orang gerutu kebaikan, lo kebakar. Kayak orang ngerokok, cepet habis tembakonya karena dibakar. Tapi selama itu nggak dibakar, rokoknya utuh, awet. Jadi kalau gerutu itu kayak orang bakar cerutu, nah nggak boleh. Jadi lo mesti legowo, terima apa yang udah Tuhan kasih. Kebetulan lo lagi dikasih sama Tuhan, partner lo yang karakternya seperti itu. Lo mau perbaikin nggak bisa, emang udah begitu karakternya, emang dari lahir. Iya, nanti insya Allah didatengin partner-partner yang baru ya Pak Haji. Bos kalau bisa partnernya Tuhan aja, juru selamat kita aja udah, jangan pakai yang lain. Hah? Nggak boleh gerutu. Bisa gak lo gerutunya? Jadi kalau lo, jadi gini bos, gerutu lo ilangin, besok lo datang lagi kapan waktu, privat lagi, modelnya kayak kemarin tamu gue ini, dia datang kemari ngucapin syukur dapat kantor rumah di pinggir jalan tanpa beli, yang beliin mertuanya. Ya, pasti. Nah lo juga begitu, Pak Haji, saya mau privat lagi ngucap syukur. Alhamdulillah sekarang yang ngasih modal Tuhan langsung. Ah ya udah. Kenapa? Kan nanti gue nanya kenapa? Iya alhamdulillah gue udah nggak ngerutu. Bener kata Pak Haji nggak boleh ngerutu. Terus kedua otak gue udah nggak diisi modal. Tapi otak gue isinya kreatif. Cemerlang, ide cemerlang. Keyakinan gitu. Jadi isinya otak bos, jangan modal. Kita rata-rata pengusaha apa? Isinya modal, nggak boleh. Isinya otak. Otak lo mesti kreatif. Berarti kan sekarang kan kita jualan live juga Pak Haji, biar rame kan kita nggak boleh ngandelin investor berarti ya, kita harus ngandelin Tuhan ya. Berarti sekarang kita harus, kan kita live nih Pak Haji, ya orderannya biar rame Pak Haji gitu, mudah-mudahan ya dari situ jalannya. Gitu. Jangan kata mudah-mudahan, pasti. Iya. Nggak ada mudah-mudahan, Ya, pasti. Pak Haji, biar orderannya itu keluar, orderannya rame gitu. Itu colek alat kelaminnya Mas, colek alat kelamin istrinya, taruh di mulut. Ucapan gua,
orang pada beli. Mbaknya sambil ngemot alat kelaminnya suami sambil ngomong, ucapan gue laku terjual, promosi gue banyak orang minat. Ini kan gue colek nih alat kelamin bini gue nih. Ini gue ngomong laku terus nih. Ini bukti lo datang kan karena dengerin ucapan gue. Coba kalau gue nggak nyolek, nggak laku. Ini laku. Colek, 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 laku. 9, 10, 9 kali. Kalau bisa minimal 9 kali. Minimal 9 kali. Nanti kalau lo mau live, lo colek dulu alat kelamin lo, taruh di mulut, baru kita, yo acting, mulai. Nah baru lo ngomong. Tapi lo nyolek dulu. Atau lo remes alat kelamin lo, taruh di muka. Supaya yang nonton live ngeliat wajah lo, atau colek alat kelamin lo, balurin ke badan lo, atau colek alat kelamin lo, balurin ke baju-bajunya. Supaya orang yang lihat baju lo tertarik mau beli. Seperti itu, iya seperti itu, semudah itu. Bisa? Bisa. Susah gak? Enggak. Oke. Berarti itu tiap hari semua ya Pak Haji? Tiap hari nanti kalau lo udah omsetnya per hari minimal 1 miliar, nggak berlaku ilmu RDAY, kan udah ngeglinding, udah kayak bola salju. Kalau sekarang lo butuh, jadi ibarat genset hanya buat muter doang. Tapi kalau udah muter ya nggak butuh lagi dong diputer, kan udah mesinnya muter. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ada sih Pak Haji. Boleh ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Yang paling baik. Udah mancing ya, ini magnet, ikan magnet itu supaya diyakini, supaya apa? Supaya teman-temannya dia, saudara-saudara dia datang ke tempat mbaknya, gitu aja. Kenapa harus digosok? Karena kita main begini ini kan menghasilkan energi magnetik kan, kayak kita main penggaris itu terangkat kertas-kertas. Nah ini kita gosok-gosok begini. Nah, kita gosoknya ke dalam, ke dalam begini. Uang ini jangan untuk belanja, ini disimpan di plastik. Kalau mau nyentongi dibuka, dikeluarin, selesai masukkan lagi. Disimpan di dompet ya? Di dompet boleh, di tas boleh, yang penting aman aja. Tidak dibelanjakan aja. Tapi di tas saya nggak apa-apa. Di tas aja enggak apa-apa. Itu setiap hari. Tiap hari waktunya bebas ya, gini. Atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan karomah anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Tuhan kabulkan. Gitu. Membangun keyakinan seperti itu. Terus dipanggil aja, ganteng-ganteng, ini ganteng, cantik boleh, atau panggil nama yang lain, nanti mbaknya bisa kembangkan lagi. Ganteng, 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 kamu undang ya ganteng sayangku, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, saya bulan ini perlu uang 10 miliar. Untuk itu kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke rumah saya sini kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya setiap bulan saya perlu uang 10 miliar. Kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya kawan-kawanmu ke rumah saya sini. Begitu nanti dikembangkan lagi bahasanya, yang penting tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Waktunya bebas. Atas Boleh. ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dari Anak yatim RDAY, ada teksnya, ada. Nanti dikembangkan sendiri. Bisa ya? Ditulisin bisa. Ada. Manjur ya? Sip, cair ya 10 M ya. Pak Haji. Ya. Nanti kesini lagi
lagi. Iya dong, nggak boleh modal. Pasti, Ya, pasti, nggak boleh pasti. modal ya. Pasti, Bapak. Pokoknya kreatif. Kreatif. Ya, Bapak itu salaman sama Pak Haji. Iya. Waduh. Iya. ngefans banget ya. Terkabul ya. Ya. Colek Foto ya. boleh? Boleh. Boleh. Tiap subuh saya nonton di Pak Haji. Foto dari sono. Iya, di sana ya. Sini. Mana yang moto? Bisa nggak dituntun di sebelah situ deh, Bisa. biar kelihatan dari Iya, sini. kelihatan. Tuntun suaminya, ya. Dekat Haji Marco. Nah, Haji ya. Aduh. Senang banget saya. iyalah. Senyum, 1, 2, 3. kasih jempol. 1, 2, 3. Balik. Balik gaya 69. 1, 2, 3. 3, sip. Sip, terkabul ya. Praktekin ya. Setiap hari ya. Semoga saya kesini lagi. Pak Iya Haji, dong. ya. Iya. Ya. Ya. Tuntun. Gaya 69 ya, Pak. Pada sehat ya. Gaya 69 ya. Kabul. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya. Udah. Nanti kalau udah 69 video call sama Haji Marco ya. Iya, Pak Haji. Yuk, pindah duduk sini depan. Pindah duduk. Ayo. Ayo sini. Enggak, yang lihat mukanya gue doang. Ayo situ duduk. Tinggal di mana? Sumbawa. Sehari-harinya apa? Catering. Sekarang hajatnya apa? Ke RDAY. Apa? Gampang. Pokoknya tadi saya udah ngajarin sama tamu saya tuh. Kalau ibu bisa gak sama bapak otaknya jangan uang, modal, cair. Apalagi? Terkabul. Nah diganti. Jadi isinya di otak bapak sama ibu. Allah. 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 Allah gitu. Berbuat. Kalau bahasa RDAY jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bapak dan ibu sekarang makanya hajatnya lemot, mikir, komen, ngeluh. Tadi saya tanya dia, kenapa modal lo habis terus? Karena di otak lo isinya gerutu, tau gak gerutu? Komen. Nah coba ibu mau bapak jangan komen, jangan ngeluh, jangan mikir, tapi jalanin. Kalau catering jalanin aja. Berbuat, kreatif, menu-menu yang bagus. Otaknya positif. Pasti nanti ada orang yang kasih order. Pasti ada orang yang order. Pasti tiap hari ada order datang tiap hari. Jangan otaknya gini. Nanti pasti ada yang kasih modal. Nggak boleh. Kok gitu Pak Haji? Nanti kalau orang kasih modal besok pasti minta balik gak? Bu, balikin bu modalnya. Bu, bagi hati. Ya nggak boleh, jangan. Iya jangan. Sekarang ibu bapak sama ibu isi otaknya pasti banyak orderan, pasti banyak rezeki, begitu. Ayo, apa lagi? Yang mau diobrolin? Bebas mau ngomong apa aja. Gak usah nyebutin nama cateringnya, gak usah nyebutin ngomong apa aja. Tenang aja. Nggak bakal masuk, kan yang masuk saya. Apa? Kalau warungnya laris, bapak cebok alat kelamin bapak, ibu cebok alat kelamin ibu, cawik-cawik di depan warungnya. Mana cara manggil pembeli dan penjual? Kertas fotokopinya mana? Tuh, lihat. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Rame pada datang gitu. Tuh. Ada lagi? Ada lagi? Mau minta uang 10 miliar, nanti dikasih. Mau kapan ngambilnya? Nanti disiapin. Baca Quran dulu 12 juz.
buat nebus yang 10 miliar baca Quran 12 juz. Jangan, Pak Haji saya mau minta uang 10 miliar. Pasti dikasih Bu. Kita duit nggak kepake di sini. Buat ibu semua. Boleh. Terus Pak Haji Hah? nggak nyampe 12. Mana mic-nya gua nggak kedengeran. Mic-nya mana? Apa? Nggak nyampe 12 sudah ketiduran Pak Haji. Ya sekarang ibu mau 10 miliar tapi tuntutan saya dikerjain juga dong. Ibu nuntut ke saya 10 miliar. Saya tik balik dong nuntut. Mana ibu baca Qurannya 12 juz. Nanti saya kasih tunai 10 miliar. Apa? Kenang 5-7 tidur sendiri saking ngantuk. Ya udah, nggak bisa dong 10 miliar. Saya tungguin sampai ibu 12 juz baru saya kasih tunai 10 miliar. Hah? Kalau 5 miliar. Ya nggak bisa dong. Saya kan nggak pernah ngasih 5 miliar. Minimal 10 miliar. Bahkan kalau bisa 20 miliar. Bahkan kalau bisa 100 miliar. Saya nggak pernah ngasih 5 miliar karena itu recehan buat saya. Baca Quran 12 juz, bisa gak? Dipaksain. Nanti udah 12 juz kemari, ambil tunai 10 M. Begitu. Bahkan kalau bisa besok umroh. Nih Mbak Rati tadi udah bilang, Pak Haji, kayaknya yang 400 miliar bakal cair deh bulan ini. Ya udah, kita berangkat umroh semuanya. Ibu saya berangkatin tunai, begitu. Haji Marco, ya nggak usah dibawa lah, nanti kan Mariam ngikut, repot lagi. Saya mau ngajak 1 jadi 2. Nganggu. Ibu aja yang saya berangkatin. Bapak yang neteng koper sampai bandara. Udah selesai, ibu ditendang. Selesai. Ada lagi? Pokoknya gini Bu, paksain. Paksain, karena ibu kesini juga maksa. Masa baca Quran nggak dipaksa? Maksa. 12 juz. Ibu kalau baca Quran 12 juz yang untung ibu apa saya Haji Dwi? Ibu buat temen dikubur. Bisa? Harus. Oke, ada lagi? Bapak apa? Bebas, Bapak nanya, jangan bisik-bisik. Mau ke sini loh, Bos. Susah-susah. Ayo pakai mic, pakai mic. Juga apa? Ngadu uang di akun di rumah. Apa? Oh nyentongin, ajarin, nyentongin duit, cair 10 miliar. Entong sendiri tapi Oh iya minta diajarin, pakai centong, mana? Ayo diajarin cepetan, saset. Bentar lagi kita karaokean. Bapak Ibu ingin kasih uang bibit Haji 3 lembar. Ini jangan dipakai untuk belanja. Disimpan ya. Simpan, Simpan benyentongin tiap habis sholat. plastik. 2 hari kalau menyentongi selesai bisa makan ya. nanti. Bungkusnya begitu. Di plastik biasa ini biar nggak gampang lecet, gampang rusak ya. Karena tiap hari kita pakai nyentongi gini. Kalau dipakai dikeluarin Nggak plastik. keluar di plastik, tidak boleh di plastik, harus keluar begini ya. Nanti Bapak ada di situ contohnya, tapi Bapak bisa kembangkan sendiri. Saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyentonginnya ke dalam begini ya. Dalam. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Tanda Gede pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabul. Pembukanya ini. Terus dipanggil Kanten, panggil pakai nama apa saja boleh Bapak. Nama di sana yang bagus apa enggak tahu. Ganteng aja. Kanten juga boleh, cantik boleh Kanten. Si Kanten sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu dari mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya. Dan saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Untuk itu kamu undang, kamu ajak, kamu bawa kawan-kawan, Gong, saudara-saudara ambil piring Gong. ada di Oh iya. mana saja, Bos, lo makan dulu nasi padang. banyaknya Ye. ke rumah saya. Itu temenin Haji Marco makan, disuapin Haji Marco, disuapin.
Suapin Haji Marco. Habis sholat fardu boleh atau waktu-waktu yang lain. Tapi soal tahajud biasa saya. Ya. Lagi akan dibaca. Ada berlayar dulu. Biar terhindar dari niat-niat buruk, jelek orang yang saingan-saingan kita sering di sering di Tadi kita diajari Pak Haji pakai air cebokan tadi disiram-siram itu, iya. Ini maaf, ini bisa nggak di anu gini? Man, temenin makan Haji Marco. Untuk apa Pak? Kan biasanya kan anu katanya di uangnya aja ini. Uangnya, terus untuk apa lagi? Kirain di kelamin. Oh boleh. Boleh buat nyentongin alat kelamin Bapak. Ngaceng. Keras. Panjang. Terakhir jangan lupa copot. Nanti kan copot. Nah, saya kira kan kemarin tuh Sendiri-sendiri. uangnya itu dari ini kan langsung kasih ke sini. berarti clear. Gimana? Kan alat kelamin dulu disentuh dulu, baru ngasih uang. Oh uang. Oh enggak, uang sendiri. Itu sendiri. Kalau alat kelamin misalkan punya Bapak nggak ngaceng. Nah nanti pada saat Bapak mau tidur, nanti ibu yang nyentongin. Panjang. Keras. Ngaceng. Nah terakhir jangan lupa copot. Nanti copot sendiri Bu, ngelotok, copot. Nanti kalau udah copot, udah dikubur dah. Nanti dia nggak punya alat kelamin. Enggak lah. Selain 12 juz ini enggak ada persyaratan lain. Nggak ada. Harus wajib 12 juz. Iya, sekarang ibu nuntut saya 10 miliar. Saya nuntut 12 juz dong. Sehari semalam boleh. Nggak boleh, dari jam 00 sampai subuh. Bu, ini udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf 30 juz. Udah dipraktekin sama Imam Syafi'i 22 kali khatam. Ibu juga harus bisa. Ibu jangan kalah sama anak kecil yang khatam Quran. Anak kecil khatam Quran. Anak saya dua-duanya hatam 30 bisa diwakili. Mana 12 juznya ibu? Bisa dong, harus. Kalau Anak saya kan hatam 30 juz. Hmm. Anak di pondok. Kalau diwakili dia boleh. Ya nggak boleh dong, duit kan nggak ada saudaranya Bu. Duit nggak ada saudaranya. Soalnya cateringnya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Sekarang ibu usaha catering. Mobilnya Pajero gak? Mobilnya? Ah? Utangnya yang numpuk. Iya, udahlah Bu. Sekarang baca Quran aja. Cateringnya tetap jalan. Pelan-pelan. Tapi baca Quran dipaksain. Nanti ibu nyesel loh Bu. Pada saat ibu meninggal. Nih ibu meninggal nih. Maaf amit bijang bayi jangan sampai. Ibu meninggal. Apa Bapak mau dikubur sama ibu? Barang hidup-hidup. Nemenin ibu dikubur. Mau gak Pak? Nih gue kepelin. Mau gak? Nggak mau Bu. Ibu dikubur ya ibu yang dikubur. Suami nggak bakal mau. Ngapain dunia dikejar-kejar Bu? Yang dikejar akhirat aja. Akhirat yang dikejar akhirat. Ini buktinya bapak saya meninggal dari tahun 73. Sampai hari ini bapak saya belum bangkit di kuburan. Saya aja nggak sempat nengokin kuburan. Kenapa? Karena jauh. Di Jawa Tengah, sayanya di Jakarta. Nggak sempat. Jadi teman ibu dikubur siapa besok kalau meninggal? Baca Quran. Apa ibu besok yang nemenin dikubur catering? Enggak, catering yang ada peralatannya jadi rebutan orang. Orderan ibu diambil orang. Akhirnya ibu nyengir aja di kuburan. Padahal dulu pada saat ibu hidup mati-matian tuh memperjuangkan catering. Kenapa nggak kita perjuangin baca Quran? Gitu. Saya juga bilang sama teman-teman, pokoknya kita berjuang buat anak yatim, buat tabungan kita dikubur. Saya bilang sama dia. Sementara lo dulu karir dari umur 20 tahun sampai umur lo 50 tahun. Mana? Yang ada zong, malah minus, utang banyak. Nah ibu juga begitu. Bisa? Paksain ya. Bapak bisa gak baca Quran pelan-pelan? Bapak milih baca Quran apa milih dibacain Al-Quran? Nyentong aja Bapak. Ya wes Bapak nyentong aja. Saya nonton aja Pak.
Ya udah ibu nyentong aja cair 10 miliar ya. Pasti ya. Ada lagi? Cara lain lagi. Cara orang lain. Nggak ada. Kan nyentongin tadi 10 miliar tanpa baca Quran ya. Dua centongnya Pak Haji. Ah? Oh, bergantian aja ya. Oh iya, kasih satu lagi. Centong. Nah, nanti yang ada duitnya kasih ibu, bapak nyentongin alat kelamin. Nah, gitu. Masing-masing bagi tugas. Bisa? Lu batuk aja lu. Hah? Bisa kita tulis ini yang lain. Ada. Ada bacaannya. Kebaca gak? Kebaca gak? Kebaca. Oke? Cair 10M ya. Bisa ya? Sip. Terkabul. Iya dong, cantik-cantik harus punya 10 miliar. Ganteng-ganteng harus punya 10 miliar. Segera Pak Haji. Iya dong, pasti. Nanti ambil duitnya di sini. Yang 10 juta. Yuk. Nyentongin ya. Bapak dibuka cara dalamnya ya, kasih ibu ya. Berarti balik kita ini ke ini. Ya boleh, ibu kapan mau balik? Kenapa nggak ibu baliknya besok? Kan besok ada acara testimoni cair 1 triliun. Hari Sabtu di sini. Di sini. Di atas. Kasih penginapan dia gratis. Kasih biar dia bisa di kamar ML berdua. ML ya nanti ya. Nenen, bapak kapan nenen terakhir sama istri? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Bisa gak tiap hari nenen? Bisa. Bisa tuh, oke, sip. Dah kasih kamar biar nenen. Doanya nenek Pak Haji. Ah, Doanya. pentil copot, pentil copot, pentil copot, pentil copot, pentil copot. Haji Marco lu jangan keselak loh. Saya kira uang datang, uang datang. Oh iya dong, uang datang, uang datang. Ya. Ya, terkabul ya. Sehumor ya. Ya. Ayo duduk. Ayo, berapa orang? 3. Oh iya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dari Kembangan. Puri Kembangan. Ya. Terus permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Saya bilang ya Pak Haji. Ya. Permasalahannya apa? Ini sih Pak Haji. Permasalahannya apa? Permasalahannya pokoknya suami aku pulang. Apa? Suami aku balik pulang ke rumah. Oh gampang, 3 cal dalamnya diuruk ke dalam beras. Ya udah nanti kan pulang. Ada lagi? Maksudnya gimana Pak Haji? Celana dalamnya suami. Ibu kan punya beras yang buat masak nasi, dikorek-korek, taruh paling bawah ditutup beras sambil ngomong, "Pak, pulang ya." Pulang, nanti dia pulang. Ya. Ada. Ya berasnya dimakan buat masak, nanti besok beli beras lagi, tumpuk lagi. Nanti suaminya pulang. Ya. Ya, atau ibu beli kain celeng yang buat masak nasi. Nanti kan mendidih airnya. Nanti pas airnya mendidih, ibu ajak ngomong. "Pak, pulang Pak." Pulang, nanti dia pulang. Ada kok di YouTube saya. Iya, tapi baru dengar yang ini. Baru dengar yang di dalam beras ini baru dengar. Aku kan Boleh. dari YouTube Pak Haji. Boleh. Terus apa lagi? Satu lagi, aku semenjak suami aku pergi tuh udah lama, aku kan punya usaha kantor hukum aku, klien-kliennya pada putus gitu. Jadi gimana ya biar di 2025 ini Cebok alat kelamin ibu, cara manggil klien, cara manggil nasabah, ya, cara manggil pelanggan. Tadi kasih kertasnya ada kok. Nah terus Pak Haji,
jam 00 itu Pak Haji. Hah. Terus apa tadi senyum, terus sholat, baca Quran. Tapi kemudian menstruasi itu nggak usah dilanjut. Nggak dihitung. Nggak dilanjut, itu diterusin lagi. Iya. Seumur hidup, Pak. Mm-mm. Oh, seumur hidup. Enggak, kalau udah kliennya banyak ya nggak usah. Oh gitu. Nggak usah sholat, nggak usah tahajud, nggak usah baca Quran. Kan udah banyak. Nanti kalau ibu terpuruk, Tahajud ini aja. sholat lagi, tahajud lagi, baca Quran lagi. Kalau kliennya mulai bubar, Udah ikutin Pak Haji, sedekah potong sapi tiap Jumat. ya sedekah subuh, Sedekah subuh juga. ya sholat badiah qobliyah. Sudah. Ya udah itu aja 3. Apalagi ya? Kita aja sih tinggal nunggu waktu ya Pak. Iya, tinggal nunggu waktu. Iya. Kita aja sih. Bisa? Insya Allah. Boleh, tuh baca. Bapak nama? Haryanto. Nama? Haryanto Haji Tinggal di mana? di Cikampek, KTP Jakarta. Sehari-harinya apa? Pensiunan Pensiunan dari PNS TNI AU. TNI AU. Pangkatnya apa terakhir? 3B. Pensiun 3C. Oh, pegawai negeri, Iya, bukan militer. bukan ya. Oh iya. Setelah pensiun apa jadi sehari-harinya? Ya hanya bersih-bersih rumah gitu. Oke. Nah ini KRDI apa hajatnya sekarang? Adanya yang uang itu Pak Haji. Uang? Uang kenapa uang? Minta uang Berapa? yang 10M kalau gitu. 10M boleh. Bapak bisa gak tukerannya baca Quran 12 juz? Sudah saya jalanin Iya. baru sampai 10 juz. Baru 10 juz? Ya udah ditambahin lagi dah, tinggal 2 juz. Nanti kalau dia 12 juz, Bapak datang kemari, ambil deh jatah Bapak yang 10M. Kapan mau ngambil yang 10M? Iya. Nanti setelah lulus 12 juz. 12 juz. Ya, Bisa? setelah selesai 12 juz Ya Bapak ambil di sini ya, 10M ya. bisa. Ada lagi? Ini kaki apa itu? Kebas. Kebas. Iya. Bapak mesti mandi jam 00. Itu namanya gejala penyakit diabetes. Sudah mandi yang jam 00 cuma baru 4 hari. Baru 4 hari. Iya, Terus 5 sampai 99 hari. 99. Hari minimal. Bisa? Siap. Nanti kakinya nggak kebas ya. Tetap pakai daun pandan. Pakai pandan 9 lembar. Bisa? Bisa. Oke. Bapak. Nama. Mana mic-nya? Pinjam. Ya. Abdul Hamid dari Demak. Dari Demak. Sehari-harinya? Iya, sehari-hari saya nganggur dari kerjaan. Udah berapa lama nganggur? Ya hampir 2 tahun tadi. Hampir 2 tahun. Iya. Nah ini KRDI apa permasalahannya? Saya udah sakit sesak napas asma itu. Oh mesti minum susu kambing cair. Susu kambing beku. Dikukus, diminum sehari 2 kali. Umur Bapak berapa? 60 lah, cuman karena di waktu itu dimudahin jadi 58. Anggaplah selama 58 hari. Nanti sembuh. Minum susu kambing beku atau susu kambing cair, dikukus. Tapi kalau di rumah kan nggak ada kegiatan tuh kayaknya orang rumah terutama kan mertua masih ikut satu rumah itu. Kayak bawaannya gimana ya enak gitu Pak. Kan nanti Bapak praktekin kayak sebelah nih. Yang Bapak sebelah. Paksain baca Quran 12 juz. Nanti kalau Bapak udah baca Quran 12 juz, Bapak kesini ambil udah 10 miliar, bawa pulang. Mau buat apa duitnya terserah. Mau buat kawin lagi boleh. Emang itu tujuan saya Pak Haji. Iya, buat kawin lagi ya. Tahu aja Pak Haji. Ya kan orang perempuan kalau nggak ada duitnya nggak mau dikawinin. Emang bener. Ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang tendang. Hampir mau minta pisah Pak Haji. Iya. Nah, saya udah korban udah banyak, dia nggak maaf ya bukan ngerendahin Pak Haji ya. Satu waktu masih kecil udah dikasih tanah 3/4 hektar. Iya.
sawah itu ya Iya. habis aja gitu pokoknya diambil ditipu orang. Iya. Ada aja jalannya Pak Haji. Iya. Sampai warisan dari ibu saya juga habis semua. Iya. Nah sekarang saya tinggal di apa ikutin mertua bukan tambah enak malah ya gitu Pak Haji. Boleh. Nah, Bapak bisa gak paksain baca Quran 12 juz? nah yang 3 minggu kemarin saya udah cerita tuh Pak Haji. Saya kuatnya paling 5 sampai 60 halaman Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap. Ngantuk terus Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap. Nanti Bapak... Kecenderungan darah rendah Pak Haji. Hah? Kecenderungan darah rendah. Jadi sempat Kecenderungan kenapa? darah rendah. Darah rendah. Nanti kan kalau Bapak saya kasih tunai 10 miliar, darahnya darah tinggi. Amin. Lo nggak denger tadi? Amin. Saya kan yang sebelahnya yang di berapa aja Raja ML. Iya, Raja ML. Bapak nggak usah cari perempuan lain. Iya, iya. Ini di sebelah udah ada. Siapa? Ini Mbe Betina. Itu terlalu muda jangan. Mbe Betina. Hah? Mbe Betina. Ada aja Pak Haji. Dulu saya waktu masih kecil tuh Pak Haji, saya sekolah kelas 1 SD sama ini tuh saya dipaksa suruh ngembalain Dom Kerbo. Iya sebelum pokoknya subuh kali ya. Masih inget ya? Hah? Masih. Banget. Enggak, masih ingat zaman SD itu masih ingat. Ingat banget bukan rumah lain ingat banget Pak Haji. Iya. Sampai Kenangan ya, padahal SD kan udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Iya benar Pak Haji. Masih inget ya? Udah gitu jalan kaki jauh kira-kira Iya. 5 kilo kali ya. Ada 5 kilo 7 kilo kali ya. Udah kalau hujan becek, saya telat sampai nggak berani masuk kelas sama lu. Pura-pura BO di itu di Jamban. Iya. Ini kan bukan saya bakal lupa Pak Haji. Iya, makanya nanti Bapak saya kasih hadiah 10 miliar buat kawin. Wah, jangan Pak kasihan. Memang maunya saya begitu karena saya kasihan istri saya kan kalau diajak ML ogah-ogahan gitu Pak Haji. Kan, Tapi nanti kalau istri dikasih duit banyak, ya. jangankan Bapak minta, yang ada dia tiap hari nawarin. Ada aja masih suka humor. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Saya tuh baru kemarin Pak Haji ya. Tapi saya mau cocok pencet-pencet. Malah yang YouTube saya yang itu hampir 300 itu hilang semua Pak Haji. Jadi yang gantiin siapa YouTube sekarang? Ya di ini hilang diganti yang baru tuh. Nah ya habis semuanya Pak Haji hilang. Hampir 90% lebih. Iya, Itu Pak Haji semua. iya. Pokoknya setiap ada ilmu maunya saya simpan gitu Pak Haji. Boleh. Sekarang Bapak paksain baca Quran bisa gak 12 juz? Ya, Bonusnya 10 miliar dari saya. ya mudah-mudahan asal sehat dulu terutama itu jangan kan nonton TV aja malah TV nonton saya. Sampai itu saya suka kesal Pak Haji. Nanti enggak. Amin. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Tadi aku lupa. Apa? Saya Pak Haji ya. Aku dengan keadaan ini ya di 2025 ini pas suami aku marah terus pergi. Itu kan sebelumnya waktu aku umroh gitu sama beliau ya Pak Haji. Itu rumah tangga aku baik-baik saja, bahagia, kami umroh bareng. Tapi di umroh itu aku ada cobaan yang membuat aku marah sama suami aku di Masjidil Haram. Karena sekretarisnya ngirim foto mesra gitu sama suami aku kan. Aku marah. Tapi udah itu aku minta maaf lagi sama beliau. Tapi setelah itu, setelah pulang dari umroh, ya aku sering ribut setiap minggu. Terus juga ya itu aku kantor aku jadi nggak ada kliennya pada copot putus-putus semua gitu loh Pak Haji. Pertanyaannya apa? Iya aku apa yang namanya aku pengennya
ini semua berbalik lagi ke adik. Kan belum dikerjain, di kubur celana dalamnya di beras. Pulang kerjain dulu dong. Ada lagi? Terus juga aku pengen juga ikut sama Pak Haji yang kemarin aku lihat di YouTube-nya itu. Pak Haji kan mau naik haji ya di 2026 ya. Ya aku juga mau didoain biar bisa. Nggak mungkin gue doain lu, kenal juga enggak. Saudara bukan, temen bukan. Gue yang doainnya anak gue yang gue doain. Yang gue doainnya bini gue. Haji kan doain ini kan. Enggak, gue nggak doain. Ngapain doain orang? Bentar. Enggak pernah saya doain orang. Katanya ayo semua hajatnya harus kabul 10 miliar. Ya lu doa sendiri, ngapain gue doain lu? Jadi ibu berdoa sendiri ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Kayak ntar nih ada Mbak Rati yang cair 400 miliar nih, yang mau berangkatin anak yatim umroh, yang mau berangkatin tamu-tamu umroh. Nanti bapak ibu saya referensiin, Mbak, tolong dong nih berangkatin nih si bapak nih yang alat kelamin ini nggak ngaceng, biar di sana nggak, biar di Mekah Madinah nggak bertingkah. Jangan ya, jadi besok syaratnya yang boleh ikut umroh yang nggak ngaceng, karena kalau yang ngaceng bertingkah. Jadi sortir. Tahu ada bener. Emang gak malu Pak Haji. Tapi gini Pak, cuma Pak Haji. Satu dari rumah udah punya, pokoknya punya janji lah Pak Haji. Saya nggak mau pulang sebelum ada hasil gitu. Janji sama istri sama anak tadi. Bapak jangan pulang dan jangan tidur di sini. Bapak boleh tidur di terminal. Ada lagi Bu? Ya itu aku pengen ikut rombongan Pak Haji terus biar cair. Ya nggak mungkin lah ikut rombongan saya lah. Kan kita juga ngeberangkatin juga mesti. Iya maksud aku biar Ada. 10 miliar gitu Pak Haji, doanya apa jadi kan. Nggak ada doanya, nggak ada doa. Baca Quran. Saya nggak pernah ngajarin doa, kan saya bukan kiai, bukan ustadz. Baca Quran, nggak ada doanya. Baca Quran, baca Quran, baca Quran gitu. Ada lagi? Boleh, Bapak apa lagi sebelum saya tutup? Daun pandannya kalau udah 9 lembar. maksudnya kalau udah kuning ganti. Ganti, kalau udah kuning ganti. Makanya Bapak jangan direbus. Pandannya ditaruh di air. Nanti kalau udah selesai mandi, pandannya taruh di kulkas. Nanti kalau mau dipakai lagi, ambil lagi di kulkas. Taruh lagi. Waktu itu langsung saya angkat, nggak ditaruh di kulkas, jadi saya angkat di tempat biasa. Boleh, boleh. Pokoknya sampai warnanya kuning ganti, coklat ganti. Coklat ya. Ini kan 9 ini yang kuning ada 4 lembar. 4 lembar. Nanti ditukerin ke Haji Marco. 1 lembarnya 10 miliar. Jadi 40 lembar 40 miliar. Amin Pak Haji Marga. Amin. Pak Haji. Haji Marco duitnya lagi nggak kepake soalnya. Apa sih penasaran nih Pak Haji? Apa tadi ya? Saya benar bahwa ya lebih lah maksudnya ya. Kalau untuk 10 kali itu saya habis. Tapi kan saya ini ya, saya mau seminggu lagi apa gini, boleh nggak Pak Haji? Boleh, masa nggak boleh? Boleh dong. Terima kasih. Boleh. Ya maunya gitu Pak Haji, saya mau pulang tapi harus ada ya pokoknya minimal ada tanda-tanda itulah saya udah janji sama istri saya gitu. Asal ya gitu saya malu Pak Haji, kemarin nggak 3 minggu saya nggak ngapa-ngapain di rumah juga ya gitulah, mau ibadah ngantuk, kalau nggak ngantuk ya kan. Bos, kalau ilmu RDA itu jalanin, Iya iya iya. syukurin, Iya iya. nikmatin. Kalau Bapak mikir, Iya betul. tuh harus terkabul ya baru saya pulang. Tuh mikir, komen, Iya iya iya. ngomong aja, ngeluh. Iya iya. Duh, kok sampai hari ini saya belum terkabul. Pantesan bos hajat. Kan ilmu RDA udah dikasih tahu, jalanin, syukurin, nikmatin, nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Saya tanya nih Mbak Rati, Mbak, nih yang bentar lagi mau nyanyi di atas tuh. Iya. Di sini dia nggak pernah ijab sama anak yatim, nggak pernah. Dia datang kemari bawa duit sedekah, datang
ke sini bawa bawa ke sini bawa makanan buat anak yatim. Datang ke sini bawa nasi uduk, ayam goreng. Buat nih kru dibawain nasi uduk. Kemarin ya, bawa kue. Gak pernah dia ijab. Yang ada cuman apa? Nyenengin anak yatim nyanyi karaoke. Nanti bentar lagi nih nyanyi karaoke nih habis maghrib nih nyanyi. Nyawer. Kalau di rumah dia baca Quran 12 juz. Gak pernah. Cair pak, 400 miliar. Maka dibilang, Pak Haji berapa orang yang mau diberangkatin umroh gratis dari saya? 400 mbak. 200 laki, 200 perempuan. Syaratnya Pak Haji yang nyortir. Ya nanti saya nyortir. Yang gak baca Quran jangan. Yang gak biasa nginep di hotel jangan. Malu-maluin. Orang mandi pakai anduk kok mandinya pakai keset. Welcome buat andukan. Jadi saya malu. Kalau ini Pak Haji, Mandi mesti pakai gayung. di kelamin kan punya tai lalat ada 4 loh. Nanti disolder pakai api. Ada lagi? Ada nggak sama itu Pak Haji? Hah? Yang lemot itu Pak Haji? Nggak ada. Nggak ada ya? Justru orang yang tai lalatnya banyak di alat kelamin. Iya. Itu banyak wanita yang menyukai. Dah tuh. Emang dulu sih begitu. Iya udah gue keker. Jadi orang yang di alat kelaminnya banyak tai lalat. Semua wanita di muka bumi ini suka sama dia. Kok Pak Haji tahu? Ah ini contohnya. Kan banyak yang pada suka sama Haji Marco. Tuan masih ganteng Pak Haji. Iya, makanya ini mau dicopotin tai lalatnya, mau disolderin. Mau ditipek. Aduh, kalau sebenarnya sesat mati seneng aja di sini Pak Haji. Bapak seneng, kita yang nggak seneng. Karena yang dilihat lu lagi. Gue bosen sama lo. lagi boleh kan? Oh iya. Nanti kalau Bisa udah berhasil. testimoni. Oh bisa. Takutnya bosan kan? Bosan ngeliat kita. Seminggu lagi aja ya. Ada lagi? Ya udah kalau gitu sih ya. Nanti tinggal diamalin aja. Paksain, Tapi kalau berhasil, Paksain. laporan. paksain, Oh datang, oke. paksain. Yang sifat 18 itu gimana? Paksain. Masih suka marah. Oh, oke tadi. Kenapa? Ngilangin sifat 18 itu apalagi suka marah itu katanya kalau ada itu kan Orang yang mau ngilangin sifat 18 biar dia nggak marah. 1, telanjang bulat di perapatan. Kan disangkanya. Marah gak kita? gila. Ya gila. Ada gak orang gila marah? Itu udah dijawab. Katanya yang dulu ada hantu kalau dijawab tuh. Pokoknya ya hantu yang suka ngambil itu dikejar sama kita yang telanjang juga katanya. Iya, takut kan hantu. Katanya begitu. Jadi kalau kita ada hantu, kita telanjang bulat, nanti hantunya pasti lari. Takut ya. Iya, karena dia hantu, kita rajanya hantu. Benar katanya begitu. Bapak yang cerita hantu, ibu yang tertawa. Tapi ibu kan nonton itu, saya suka senyum-senyum. Enggak, Aku tadinya aneh sih, tapi, aneh. tapi lucu terus ngangenin lama-lama ngeliatin terus gitu kan. Terus aku bener Pak Haji, aku Haji Tadinya aneh gimana? anehnya ya pakai celana dalam gitu-gitu deh, megang-megang gitu kan. Ah. Terus ya Allah aku minggu ini tolong pertemukan aku dengan Pak Haji di Susanto kata aku kan. Amin. Ya, akhirnya aku iseng-iseng nyampe ke sini juga. Iya. Ya udah, udah kabulin ya maksudnya. Ucapan adalah Doa. iya. Jadi bapak dan ibu ngucap yang bagus-bagus. Bapak dan ibu ngucap yang bagus-bagus karena ucapan adalah doa. Jadi bapak pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti suami saya balik. Pasti saya punya usaha sendiri. Pasti saya punya pabrik. Pasti saya punya kantor di jalan utama. Jalan Tamrin. Iya, begitu. Pokoknya gini Pak, ucapan adalah doa. Nah, karena di Al-Quran ada ayatnya ucapan adalah doa.
Kenapa ibu sama bapak nggak ngucap yang bagus-bagus? Pasti cair, pasti cair. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti milik, pasti milik. Pasti. Iya, ini kan bapak enggak. Bisa gak ya saya punya 10 miliar minggu ini? Bisa gak ya saya punya 10 miliar bulan ini? Bisa gak ya saya beliin rumah anak saya? Bisa gak ya? Kok kayak gitu yang ditanya, nggak boleh dong. Pak Haji, maaf ya, sebelum saya tahu ilmu RDA ini, saya sebenarnya kalau tidur sama suami itu sebelum kejadian di Mekah ini, saya tuh selalu pegang alat kelaminnya suami aku sebelum aku tahu. Tapi karena dia nggak bangun kan, jadi aku pegangin aja biar bangun gitu. Ternyata itu berpengaruh sama kantor aku. Makanya aku sampai income aku sampai miliaran waktu 2024 Pak Haji. Besok kalau suami pulang, udah nggak boleh dipegang lagi, saya nggak setuju. Diemot. Nanti bangun. Iya. Pokoknya ibu emot kira-kira sejam aja. Kalau dia nggak bangun, ibu gigit pasti bangun. Orangnya. Bukan bangun itunya malah ngamuk. Iya, kenapa ya Pak Haji itu juga aku berobat tuh selama aku Pak Haji kok dia nggak bangun. Diemot pasti bangun. Ini rajanya ngemot. Rajanya diemot. Bangun nggak? Bangun. Diemot bu. Atau kalau ibu mau lebih manjur lagi, pas ibu ngemot, video call sama Haji Marco. Nanti tutorialnya Haji Marco kasih. Ya, biasanya bisa ya. Iya. Aku udah 1,5 tahun Pak Haji nggak berhubungan itu dengan suami aku, tapi aku kehilangan dia banget gitu kan. Nanti kan kalau dia pulang diemot, nanti dia nggak akan pergi lagi. Suami yang alat kelaminnya diemot sama istrinya, suaminya tidak akan pergi lagi. Walaupun nanti dia bangun ya. Bangun. Ini tadi ada tuh yang dari Bandung. Aku khawatirnya karena umurnya dia gitu Pak Haji. Nanti kalau diemot, suami yang alat kelaminnya diemot awet muda. Istri yang suka ngemot alat kelamin umurnya seperti gadis usia 20 tahun. Untung banyak ibu. Yang untung rugi ini berdua. Karena nggak ada yang ngemot. Ada tapi nggak mau. Kalau dia kan mau. Kalau di rumah kan nggak mau. Aku kan mesra banget sama suami aku. Aku ngerasa usaha aku tuh memang bener lancar. Pas aku lihat ilmu RDA di YouTube, kok ini sama sih, aku ngerasa seperti itu. Jadi aku sebelum tahu ilmunya Pak Haji, aku emang udah mesra banget sama suami. Nanti tambah mesra lagi ya. Jadi bukan pakai tangan lagi ya, langsung pakai mulut. Kan belum diemot, emot dulu. Ibu yang ngemot, Haji Marco yang batuk. Ada lagi? Bapak apa lagi? Ini banci saya Pak. Orang itu ya. Apa? Orang itu lihat saya itu negatif gitu. Ya. Suka. Karena bapak lagi nggak pegang duit 10 miliar. Nanti kalau bapak pegang duit 10 miliar, orang lihat bapak positif. Semua orang lihat bapak tuh seperti buronan. Bawaannya pengen Petrus, tau gak Petrus? Penembak misterius. Negatif aja gitu orang. Iya negatif. Pak, jangankan bapak udah ngaku. Sebelum bapak ngaku di 1, 2, 3, 4, 5. Ngeliat bapak negatif. Coba tanya ibu, betul gak bu? Iya. Betul gak bu? Jawab. Oh. Harus ada uang 10 miliar. Iya. Hanya uang itu aja bukan yang lain. Enggak, hanya uang aja. Pak, dengan bapak megang duit 10 miliar, dia bisa melupakan suaminya. Langsung pindah ke bapak. Cari lagi yang baru, ya yang lebih ganteng. Iya. Enggak, dia mah cukup duit 10 miliar nggak mau cari ganteng, yang penting duit. Karena duit segalanya bisa bikin muda. Jadi bapak kalau pegang 10 miliar, usia bapak kayak usia 18 tahun.
tinggal didandanin, langsung disiram air keras. Maaf Pak Haji, tadi apa untuk yang obat yang sakit itu tadi Pak Haji? Sakit apa? Pengurangan fungsi ginjal Pak Haji. Siapa? Saya. Oh, dijilat ginjalnya sama lawan jenis. Oh, mama. Bisa istri, bisa siapapun, yang penting lawan jenis. Iya. Dijilat. Ginjalnya belakangnya dijilat. Nanti sembuh. Depan belakang apa yang belakang aja? Belakang aja, di ginjal. Kan ginjal ada di belakang. Oh gitu ya. Dijilat. Di Lawan jenis. belakang pusat sih. Iya. Tiap malam Pak. Tiap malam. Bapak jilat. Insya Allah. Nyari siapa lawan jenis yang mau jilatin. Iya iya. Ya. Nanti Bapak cari, kalau memang nggak dapat juga kita sediain ayam kalkun betina. Ya Allah. Ada aja. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Ya iyalah, apalagi aku nggak ada suami aku pun nontonnya RDIM. Alhamdulillah. Tapi aku nanti mau ajak suami aku ke sini. Ya, pastilah. Gak ada kata mudah-mudahan. Pasti Pasti bulan ini pulang. pulang. Jangan kan bulan ini, minggu ini pulang. Ini pulang, amin ya Allah. Kalau bisa hari ini pulang. Sebelum kita nyampe rumah dia udah nih. Sebelum ibu sampai rumah, ini udah nyelonong ke rumah ibu dulu. Ya aku setia. Tapi bawa ini bilang negatif data. Aku setia Pak. Negatif data. Celukut, 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 pakai pocong. Boleh uang 10 miliar. Iya dong. Pokoknya isinya cuman satu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Dan ketawa bahagia kan? Iya, Bahagia kan? betul. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Jadi ketawa kalau mau nonton itu. Senyum. Iya. Saya dulu hilang gitu nyamuknya saya. Gimana biar ketawa terus ya Pak Haji ya? Gampang. Iya. Alat kelamin ibu dipasangin NCB listrik. Belinya di mana? NCB. Kameramen, ada gak sisa NCB? Satu nanti kameramen pasangin dong, tolong. Aku mau nangis di sini. Entertain bener nih Pak Haji. Saya kalau menonton MD aja ketawa aja. Bapak, Iya betul Pak Haji, makanya saya download sampai 300 Pak Haji. Ya tahu sekarang udah hilang, aduh. oh iya iya iya. Dulu juga HP saya yang jatuh itu di jalan itu juga Iya. banyak juga Pak Haji. Itu tahu jatuh di jalan, sekarang HP punya anak saya. Iya. Hmm. Pokoknya nomor satu, ilmu RDAY yang 3 dikerjain, yang 3 jangan dikerjain, yang 3 dikerjain apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Yang nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Ini nggak boleh. Pengaruh di istri suka ya negatif thinking gitu lah buruk. Pak, Bapak yang praktekin ilmu RDAY aja, nanti kalau cair, istri kita kasih. Iya. Gitu. Makasih. Jadi Bapak yang praktekin, Ibu yang praktekin. Gitu. Jangan kita harus ngomong ke pasangan kita, ini ilmu bagus nih. Jangan Pak, kita nggak bisa dipromosiin. Kita tuh alami aja. Orang nonton tertarik, praktekin, terkabul. Emang tadinya begini Pak Haji, kalau jalankan cuma 12 juz itu, tapi kalau dari jam 00 sampai jam pagi gitu, ya nyambung, terus udah gitu ntar kabur itunya apa? Makanya benar. Bisa gak dipraktekin? Insya Allah pasti, insya Allah. Itu Pak Haji. Itu Pak Haji bacanya Quran itu bisa siang, bisa malam gitu Pak Haji. Iya bisa. Oh boleh siang ya. Malam. Dapat 3 juz, terusin juz keempat gitu kan Pak Haji. Iya. Iya. Besok dipraktekin lagi, besok nyambung lagi. Apa? Dari alif lamin itu sampai Alif lamin, dalika terus.
setelah 1 juz, 2 juz, 3 juz, besok juz keempat, juz kelima, juz keenam, besok juz ketujuh sampai katam, ulangi lagi. sampai katam 30 juz. Iya, bertahap. Itu kan gini Pak, yang dari pagi jam 6 misalnya jam 6 saya nganterin anak, terus setengah 7 apa jam 7 apa jam 8 lanjut, itu boleh nggak tuh Pak Haji? Boleh, Oh, boleh. gitu ya. Wah, Pokoknya gimana khusus lagi? buat Bapak apapun boleh. Terima kasih. Apapun boleh. Terima kasih Pak Haji. Nah itu ngapain dan ngantuk, nggak ada ini, nggak ada masalah waktu disia-siain gitu ya. Nonton TV juga ngantuk tidur. Ntar istri cerewet. Gampang Pak. Kalau istri cerewet, kita angon, kita iya, nanti lama-lama kalau udah Bapak cair 10M, dia kita jadiin tumbal. Jangan Pak Haji. Tapi udah kalau udah mau pisah udah dari dulu sama sekali pisah itu ya udah itu aja, jangan nggak mau ngecewain orang tua, malu. Pokoknya Ibu, Bapak maunya saya ilmu RDAY yang bisa, yang gampang dikerjain, yang memang sulit ntar dulu belakangan. Yang gampang dulu kerjain, yang gampang dulu kerjain, yang bisa kerjain. Misalkan Bapak ngantuk, ya jangan rebahan, nanti tidur. Kalau ngantuk ya bikin kopi atau jalan, bolak-balik jalan, nanti kan nggak ngantuk, kerjain lagi. Atau bikin kopi, atau bikin apa, nasi goreng, atau bikin apa, nanti lanjut. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngantuk, praktekin ilmu RDA itu rebahan, bablas, tidur. Akhirnya bangunnya lagi ntar 3 jam, 4 jam, ya udah kepotong. Iya, makanya Bapak jangan duduk di bawah, jangan naik. Kita lagi cari tumbal. Jangan, yang duduk di bawah yang jadi tumbal. Tinggal 1, Bapak 2, no belakang ada 1 no. No belakang lihat tumbalnya. Nah, no. Bapak dulu baru dia, jadi Bapak dulu yang Kalau di rumah lagi. ya. Biasa suka begitu. Pokoknya Bapak kalau duduk di bawah nggak mau ngantuk, caranya cuma 1. Jalan-jalan jalan kaki. Bukan. Apa tuh? Alat kelamin Bapak dikaretin. Wah. Bisa sakit aja. Dia bisa putus, nggak punya. Lebih parah lagi. Bapak yang saya karetin, kan saya nyaranin Bapak kalau mau nggak ngantuk alat kelamin Bapak kan dikaretin. Saya nyaranin ke Bapak karetin. Ibu yang terpingkal-pingkal, coba bayangin. Ini luar biasa nih ilmu RDAY. Bapak belum saya karetin, Ibu udah terpingkal-pingkal. Berarti kan Ibu udah ngebayangin tuh. Alat kelamin kok dikaretin kayak gimana tuh. Dan cara bukanya. Dan cara bukanya. Bukan. Ini acara apa sih ini? Gak jauh dari selakangan yang dibahas. Aduh. Bapak usia berapa Pak? Saya. Tadi itu 60-an. 60? Ya 60-an, 64 akhir. Bapak? 70. Ibu? Hah? Waduh, ini pulen-pulennya bos. Lagi pulen-pulennya. Suami 69. Itu suami yang keberapa Bu? Yang kedua. Yang pertama cerai mati, cerai hidup? Cerai hidup. Dapat anak berapa suami yang pertama? Suami yang pertama dapat anak 1. Suami yang kedua? Belum. Udah gak bisa ngaceng. Udah berapa tahun pernikahan? 5. Jadi dari malam pertama pernikahan masih ngaceng? Pas di 2024 akhir enggak, jadi aku kerjanya sama dia jalan-jalan aja karena nggak bisa gituan lagi kan, tapi aku tetap cinta, nggak pernah Walaupun gak ngaceng? nggak pernah selingkuh aku. Wow. Setia banget. Iya. Ketemu di mana Bu sama suami yang kedua? Itu waktu itu sama-sama nyalek Golkar.
Oh nyalek. Bapak kan anggota DPR tadinya udah Iya. nggak cuma 1 periode doang. Aku mewakili perempuan tapi aku nggak dapat suara, dia dapat banyak. Tapi nggak nyampe lah nomor 3. Iya. Sama Pak Haji Samsudin itu. Iya. Terus sekarang Bapak udah tinggal usaha aja, usaha kelistrikan di lampu, di dapilnya. Cuman lagi nyari investor. Iya. Kalau aku di dunia hukum, aku udah punya kantor. Ini nggak ngaceng karena kesetrum, Bu. Enggak, yang sebelah. Dua-duanya. Iya. Karena kesetrum. Harusnya kan masuk ke lubang alat kelamin istri. Bapak masuk ke stop kontak. Tapi tadinya minum obat masih bisa, Pak Haji. Ngaceng. Iya, sekarang semenjak 2024 akhir udah nggak bisa minum obat, nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau dimasukin alat kelamin ibu melewat-melewat dong. Ya aku nggak pernah masuk, aku pegang aja kalau mau tidur aku pegang. Hmm. Terus biar Nggak pernah dituntun di alat kelamin ibu, nggak pernah. nggak pernah masuk, aku pun nggak pernah sampai orgasme begitu, pernah sekarang nggak pernah. Mm-mm. Tapi yang penting aku cinta aja. Cinta ya. Iya. Terus aku ingat kan beliau kan udah tua juga ya tadi. Katanya kalau misalnya kita merawat orang lansia kan berkah ya. Jadi Iya. aku ingatnya selama aku udah lansia udah aku rawat aja. Iya. Gitu. Bagus lah. Tapi Iya. dia kalau marah ngambek. Kalau marah. Ngambek-ngambek. Semua ngambek ya. Ngambek-ngambek kan. Semua yang alat kelamin kesetrum kalau marah ngambek ya. Ngambeknya. Iya, pulangnya harus dipaksa-paksa kan pulang tuh kita harus bikin kita cinta. Mungkin dia ke istri yang pertama Ya, mungkin juga kali. atau dia mungkin ke istri yang kedua Enggak sih sebenarnya. atau dia mungkin ke istri yang ketiga. Iya di Cirebon. Iya, mungkin dia ke istri yang Di keempat. Cirebon tadinya dia nggak bilang itu istrinya. Dia bilang dia yang jagain ibunya, tapi pas ibunya meninggal dia masih ke Cirebon. Iya, ada Nggak istrinya tahu, yang nggak ketiga. tahu kenapa kok masih ke Cirebon, kan ibu udah meninggal. Itu kan yang jagain ibu aku minta dinikahin. Iya, istri yang ketiga. Ada istri yang keempat, ada yang ke istri kelima gitu. Tapi tenang aja, nanti kan ibu praktek ilmu RDI nanti dia pulang. Pasti pulang. Nah kalau bapak tentang bapak bicara 10 miliar aja. Kalau ini kan bicara suami. Bapak bicara 10 miliar, 10 miliar. Dengan bapak ada 10 miliar, otomatis nanti alat kelaminnya ngacang sendiri gitu. Saya ngaceng tapi mimpi, Pak Haji. Hah? Ngaceng tapi mimpi. Kan nanti kan bisa disiram air keras jadi keras. Pak Haji, tapi kalau aku praktekin kayak gitu bisa buat rezeki aku dikasih aku dapat 10 miliar. Bisa, Mbak. Dulu kan mbaknya ngeremes-ngeremes alat kelamin suami kalau tidur. Orderan banyak, klien banyak. Sekarang kan suami nggak ada. Bisa gak mbak beli alat kelamin laki-laki yang dari rotan? Jadi mbaknya tidur sambil ngeremes-ngeremes. Nanti kalau 2 orang ini datang buat getok. Di Bali banyak. Banyak yang kayu, yang panjang. Ada. Bu, Pak, bawa ke Bali, Pak. Bawa ke Bali. Banyak. Pinggir jalan ya arsop banyak. Alat kelamin laki-laki yang ibu beli yang panjang aja. Jadi ibu tinggal megang dia udah manjang sendiri dari pabrik. Iya, justru yang keras kan enak. Aduh, nanti diamplas halus. Nanti tugas Haji Marco yang mereksa halus apa enggak ya. Ini acara apa sih? Acara apaan sih nih? Kameramen. Bapak coba lihat kameramen nih. Ini kameramen, lihat. Bos, bini lo berapa, Bos? Bini lo berapa, Bos? Bos, bini lo berapa? 5. Makanya kakinya nggak dibesarin. Kakinya nggak bisa berhenti goyang-goyang. Pak. Kasihan aja yang nenek-nenek yang dari Madura itu aja. Ya, Yanti. Nanti. Yanti, itu buat Bapak, Yanti. Dia juga istri saya. Haji Marco, coba dong ditanyain ke 1, 2, 3 biar suasana kita hidup dong. Jangan saya yang nanya, pinjem mic-nya mana. Haji Marco ditanya-tanya jawab, biar Bapak jawab, Ibu jawab, biar suasana hidup.
Sambil nunggu Iya kita nih. Mbak Ratih persiapan mau karaoke. Awet muda, kata Pak Haji kan harus belajar senyum. Bangun, senyum 41 kali, mandi, baru tahajud dan sholat. Karena senyum itu juga ibadah. Ya, bawa berkah. Kalau kita lihat orang cemberut aja, seneng nggak? Enggak kan, nggak seneng. Iya. Saya juga suka kalau di rumah tanya suka godain istri saya, datang anak saya, ayo ngapain? Itu bener. Jadi bapak ini yang tengah nggak ngaceng, Kalau saya Udah enggak. udah nggak sama sekali. Kalau dulu Cuma mimpi. mimpi ngaceng. Alhamdulillah ngaceng lagi gitu ya. Oh. Nanti kan ada lagunya ngaceng lagi. Apa judulnya? Ngaceng lagi. Kalau kemauan ada Pak. Ada ya. Sperma masih keluar. Oh, oke. Keluar cuman udah enggak berdaya gitu. Ngeber ya. kalau saya malah jarang keluar karena istri saya kayak mos-mosan, saya kasihan. Kasihan ya. Iya benar. Oh. Kadang-kadang saya suka mikir, ada nggak ya, tapi ya gimana kan, nggak sampai hati. Iya kayak nih kita nih welcome to the club di A1 suaminya ngaceng, yang dua-duanya nggak ngaceng. Jadi bener-bener ini kayak Yanti dari Madura harus dihubungi sama Pak Haji nih karena dia punya obat kuat. Ya jadi kayak jejaka lagi katanya laki-laki itu. Sampai 5 kali. Wah. Tapi kekuatannya kan seberapa Wonder Woman. Emang bapak saya dulu juga udah tua gitu, punya anak. Iya, alhamdulillah. Ya. Iya. Tahu saya tuh bapak saya nggak pernah sakit, sakit atau malah masih keliling rumah cari apa gitu, nggak tahu. Iya Pak, saya dulu pernah pakai obat itu Pak, tapi saya Pak mukanya saya jadi pada tebal Pak. Tadinya kan pengen asik tuh gitu. Kata kebetulan yang ngontak di ruko saya tukang jamu, ya udah Pak Haji beli aja nih bagus gitu. Saya beli. Terus lagi main itu duduk jantung saya deg-degan ya Allah. Saya bilang wah kayaknya habis main saya langsung mati kayak gitu. Istri saya seneng-seneng aja, nah kita yang lakinya udah kebayangin dia, aduh jangan-jangan gue mati nih, jangan gue mati. Terus malaikat manggilnya gimana malaikat? Pulang. Disuruh pulang, wah. Kalau dulu saya waktu masih pengantin baru. Pas melek matanya yang manggil nggak tahu Busari Pamarican. Busari Pamarican. Manggilnya gimana Busari Pamarican? Sini sayang, sini. Iya kita punya tamu di area itu macam-macam. Ada yang sari jamu, ada yang kayak kemarin siapa nama kemarin tuh Yanti, itu spesial banget. Jadi mereka walaupun nggak punya suami tapi mereka Bos, masuk bos. Alhamdulillah sudah datang dari Depok. Jadi Ibu, intinya sih dari Pak Haji yang tadi ya, kita harus senang karena hati senang rezeki datang. Kalau kita sedih rezekinya pergi. Jadi intinya juga seperti Pak Haji bilang juga nggak boleh ngeluh, nggak boleh sedih, nggak boleh mikir, nggak boleh jengkel. Dan kalau saya juga ngeluh Pak Haji nggak suka. Jadi Pak Haji mau senang-senang aja, iya. Karena buat Pak Haji juga aura kita jadinya aura negatif jadi ke Pak Haji. Jadi Pak Haji maunya kita senang-senang aja, iya. Yakin buat bapak-bapak ibu nanti kesini lagi, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi datang ke sini testimoni sudah berhasil, bapaknya pulang, bapak udah cair, bapak udah jos lagi pasti. Pokoknya saya mau
Bapak harus bisa berangkat haji visa furoda gratis. Amin. Bisa berangkat umroh gratis bareng Amin. Mbak Rati. Amin. Karena Mbak Rati cair 400 miliar. Amin. Mbak Rati mau berangkatin 200 laki-laki, 200 perempuan. Amin. Karena Mbak Rati lagi nyari tumbal 400. Wah. Kan udah disabdain Pak Haji yang 3 minggu yang lalu. Iya. Pak Haji doain ya biar bisa haji. Bisa, Amin, bisa. pasti. Nanti kita kongko sambil sarapan, sambil ngobrol. Nostalgia. Bapak inget gak waktu Bapak duduk di bangku, selonjoran, alat kelaminnya dikaretin, kayak ayam kalkun. Kita ketawa lagi sambil makan. Iya. Bu, ambil pudingnya Bu, tolong ini si Bapak lagi nggak bisa ngambil puding. Kenapa? Karena alat kelaminnya manjang, jadi kayak cagak. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Oke lah, Ibu, Saya Bapak. terkabul. Saya humor ya, jangan diambil hati ya. Saya humor. Iya dong, jangan diambil hati. Bos, jangan diambil hati ya bos. Gue humor ya. Bos, jangan diambil hati ya. Ya, terkabul ya, pasti ya. Yuk, bos, sini bos, kita ngobrol bos. Yuk, ya. Mau promosi nggak Pak Haji? Hah? Promosi nggak? Promosi apa? Atau besok atau akhir minggu? Promosi, oh iya. Buat ntar malam jogging sama itu. Besok pagi. Besok pagi. Berenang. Bukan, hari Sabtu Minggu. Iya. Ya. Yo. Besok tekenin Pak Saing suruh datang. Siap. Ya. Bagus Pak dua-duanya. Bagus. Ini buat biji 1, ini buat biji 2. Ini satu dari Boleh. Yuk, promosi. Bentar. Ayo bos, kita duduk sini bos. Ayo nggak apa-apa, ayo. Ini biar promosi dulu bentar. Habis promosi nanti tutup kita ngobrol. Kita promosi dulu. Yuk, promosi. Promosi dulu. Ayo bos. Ayo di sini bangku duduk. Ayo duduk di bangku. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Jangan lupa acara kita Sabtu sama Minggu ya bos. closing live Hijabnya di streamingnya air kalau berenang. seputar sekilas info FDI. Kalian tim berenang. Sama yang mau disampaikan yang ingin Oh, diinformasikan adalah Besok. 2018 2019. Oh, tentang akekah penuh berkah yang ada di RDAY. Tentunya dari kambing-kambing peternakan RDAY milik anak yatim yang tentunya penuh berkah banget karena pertama hasilnya untuk anak yatim, kedua dipotongnya ada ijabnya sama anak yatim. Dan olahannya juga diolah oleh staff kita atau kru kita yang ada di kafe, di resto di atas milik RDAY. Bapak Ibu maupun saudara semuanya bisa request masaknya, kambingnya dimasak misalnya gulai, semur, tongseng atau sop maupun sate. Dan tentunya juga kambingnya itu, dagingnya yang olahan itu akan dibagikan kepada anak yatim. Tentunya karena yang makan anak yatim pasti penuh berkah dan persembahkan kepada Allah ketika kita ingin berakikah penuh berkah dengan kambing-kambing yang bagus, kambing-kambing pilihan yang ada di RDAY. bagi yang ingin Ya buat sahabat semuanya yang hubungin kemana? bisa hubungin ke nomornya Pak Haji Dwi Susanto di 0878 77 18 1618 dan ke hotline. 0812 898 234. Iya. Ini Bapak Ibu bisa langsung PF, Iya. japri Pak Haji, jangan takut nggak dibalas karena Pasti. kalau untuk akikah otomatis ya, Iya. gitu bakal direspon. To the point aja, Pak Haji, ini saya mau akikah nih, sudah TF 2 ekor Ini duduk. B, anak Iya. saya Ambil cowok, minuman. Iya. kan? Bos, Pak ambil Haji minuman, sudah Bos. TF 1 Pak Haji ekor, itu anak sama saya istri. cewek, Iya. kan? Udah, To the point gimana? aja. Iya. gitu. Iya betul. Pokari Dan sudah, pokari. langsung bisa apa? Atau Tap kiai ke nanti. nomor rekeningnya Pak Haji Dwi Susanto di atas nama Dwi Susanto di BNI, BRI, Mandiri maupun di BCA.
gitu. Atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke RDAY, Iya. hubungi petugas pusat informasi di RDAY, Iya. datang langsung di RDAY, Betul. bisa tunai, bisa TF-nya di RDAY juga, nggak Betul. masalah. Iya, Bisa betul. dihidupkan langsung. Betul. Karena mbeknya ketika disembelih, diijabkan langsung. Beranak Di hadapan yatim. anak yatim. Betul. Next, Yaitu besok, acara besok yaitu tanggal 2 Agustus kita seperti biasa memiliki acara testimoni dan pencerahan dari eksklusif Bapak ya. Yuswanto dan Bersama. juga Mbak Nadia. Ada sebagian yang nggak live. Yap. Dimulai dari jam 7 sampai selesai. Bapak Ibu bisa tanyakan ke Mbak Nadia tentang permasalahan pinjol atau perbankan lainnya ke Mbak Nadia, dan nanti juga ada Pak Haji Dwi untuk ada sesi tanya jawab dan bisa curhat sama Pak Haji Dwi. dari semalam udah datang tuh tamu-tamu yang biasa lah ya kan, weekend di RDAY mulai dari tahajud bersama sama yatim. Nih sekarang nih jamnya lagi dipotong sapi nih. Potong sapi Di ya, tempat iya. pemotongan sapi nih, Iya. jam segini sapinya lagi dipotong, lagi diijabin Betul. buat yang sedekah Jumat Barokah. Barokah patungan potong sapi. Potong sapi, Besok ya. pagi jam 7 acara pencerahan eksklusif bersama Mbak Nadia ya. Mulai dari jam 7 sampai selesai ada sesi tidak live. Iya, betul. Penasaran apa yang dibahas, Silakan aja datang, Bapak Ibu, ya. ya. Dan pastinya nanti malam akan ada Nanti malam ada acara Ajojing. Ajojing. Ayo kita Ajojing. Ya. Bersama artisnya. Artisnya udah ada di depan kita nih, Iya. depan kita nih. Ya, penasaran artisnya siapa? Pasti RDAY datang ya pastinya. kerja kita joget Ajojing. Pokoknya bakal seru-seruan ya, anak yatim bakal happy-happy ya. Ya. Dan besoknya hari Minggu Besoknya hari Minggu kita ada acara swimming, berenang bersama ratusan anak yatim yang ada di daerah sini, di daerah Totet. bagi Bapak Ibu yang pengen ikutan seru-seruan bareng memuliakan anak yatim di kolam renang langsung datang. Kata Iya, Pak betul. Haji ikut nyemplung. Iya, Jangan betul. cuman Jangan ngerokok, nonton. Ini mantau ibu yatim. Kemarin pada mantau ibu yatim Pak Haji. Aduh. Ngarep-ngarep mana nih ibu yatim yang pakai bikini? Ya, Enggak, kayaknya saya perhatiin tuh ada ibu yatim yang nyebur tapi bibirnya masih merah. Terus ibu bapak-bapak udah ngeliatin yatim semua. besok yang hadir wajib pakai kemben. Pokoknya datang Bapak Ibu, ikut nyemplung juga. Gak apa-apa lah, Betul. dingin-dingin dikit ya Iya, kan. iya, iya. Gitu. Ini malah ngopi, ngerokok, kira ijab baru ngumpul. Baru ya kan? ngumpul, ya. Justru pas lagi mereka seru-seru, ketawa, happy-happy, Lagi teriak-teriakan ya. apa wifi-nya lagi tinggi-tingginya itu kita bisa ijab bareng. Ya. Buat bapak-bapak ibu-ibu baik yang ingin sedekah uang silahkan, makanan juga boleh, permen boleh, gorengan juga boleh atau Sisa minuman. makanan Idul Kurban dan Idul Fitri. Wah itu rengginang. Tapi yang belum expired ya, kadang-kadang udah expired dibawa. Ya. Cek dulu tanggal expirednya. Iya, Kemarin betul. expired di bawah. Oh iya. Kasihan loh anak yatim makan Emang Iya, sekolah, iya. sekolah. Iya Yaudah, betul. sekian dulu Bapak Ibu ya. Pokoknya Iya. langsung aja datang ke RDAY. Mau hari ini boleh, besok pagi atau subuh nggak masalah. Iya. Karena pencerahan aulanya terbatas ya. Betul. Kapasitasnya sekitar 300 300. orang. Bapak Ibu jangan sampai telat. Dan acaranya Iya. gratis. Gratis. Ya. Tis, tis, tis. Disediain sarapan sotomi Iya. gratis. Oh ya mungkin kalau ada ibu-ibu yang bapak ingin mencatat bawa notebook atau bolpen bisa Iya, tanyakan karena langsung acaranya ya. tidak live. Jadi Bapak Ibu Biar nggak lupa. bawa pulpen, bawa kertas ya kan. Apa pensil kayak spidol kayak apalah bebas Iya, lah, iya. buat catat-catat. Oh ya. Oke dari kita berdua dari RDAY mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok dan juga hari Minggu. Kubul. Alhamdulillah. Yuk sini bos, kita ngobrol bos. Di sini.